Paul Maguire adalah seorang mantan mafia yang kini telah pensiun dan menjalani kehidupan barunya menjadi seorang pengusaha. Di hari itu, Paul berkesempatan menjemput putri semata wayangnya yang bernama Caitlin Maguire yang baru saja pulang dari sekolah. Sepanjang perjalanan mereka pun saling berbincang. Yang inti dari perbincangan itu adalah Paul minta Caitlin untuk bersungguh-sungguh menjalani sekolahnya. Karena sekelam apapun masa lalunya, Paul yang kini telah menjadi seorang ayah, ia pun jelas tak mau jika putrinya mengikuti jejak masa lalunya yang begitu kelam. Sehingga Paul pun selalu mewanti-wanti putrinya itu agar menjadi orang yang lebih baik darinya. Malam harinya, Paul dan istrinya yang bernama Vanessa, mereka terlihat bersiap-siap untuk menghadiri undangan jamuan makan dari rekan Paul. Kebetulan juga malam itu ada dua rekan Caitlin yang sedang berkunjung. Mereka adalah John dan Michelle. Sehingga di sini Paul pun minta John untuk menjaga putrinya selagi ia menghadiri acara makan tersebut. Di sana Paul dan Vanessa terlihat sangat menikmati acara pada malam itu, hingga mereka pun kebanyakan minum lalu mabuk. Namun semua kesenangan pada malam itu seketika berubah menjadi kepanikan yang sangat luar biasa saat seorang detektif menemui Paul dan mengabarkan jika putrinya telah diculik. Peter sang detektif pun menceritakan kronologi kejadian itu kepada Paul, yang intinya saat Caitlin dan dua rekannya yaitu John dan Michael sedang bermain video game sambil mabuk. Mereka tiba-tiba kedatangan beberapa orang bertopeng yang langsung menyerang mereka dan menculik Caitlin. Di sini Peter pun bertanya apakah Paul mengetahui siapa pelakunya. Karena mengingat dari masa lalu Paul yang begitu kelam, Peter pun menduga jika si pelaku adalah orang yang memiliki dendam di masa lalu terhadap Paul. Namun pendapat Peter ditentang oleh Paul yang mengatakan selama 15 tahun ini ia telah meninggalkan dunia hitam itu. Jadi dapat dipastikan tidak akan ada orang yang tahu mengenai masa lalunya selain ia dan keluarganya. Peter yang melihat keseriusan di wajah Paul. Di sini ia pun minta Paul untuk menyerahkan kasus ini kepada pihak polisi dan sangat memohon kepada Paul untuk tidak bertindak sendiri. Di keesokan harinya Peter pergi ke rumah John. Di sana Peter pun mendesak John secara halus dengan kata-kata yang terus mengintimidasinya kenapa John tidak bisa menyelamatkan putrinya. John pun tidak bisa berkata apa-apa selain menangis dan terus mengucapkan permintaan maaf karena ia mengaku sangat ketakutan pada kejadian malam itu. Merasa membuang-buang waktu untuk menemui seorang pria lemah seperti John, Peter pun memutuskan untuk pergi menemui dua sahabatnya yaitu Ken serta Danny. Di sana Peter pun meminta mereka untuk mencari informasi mengenai siapa pelaku yang telah menculik putrinya. Singkatnya, Danny dan Ken pun pergi menemui seorang ketua gangster bernama Oliver. Di sana mereka pun langsung memaksa Oliver untuk memberitahunya mengenai siapa pelaku yang telah menculik putri Paul. Namun karena Oliver yang mengatakan jika ia tidak tahu, Danny pun langsung mengikat dan menggantung pacar Oliver agar ia mau buka mulut. Hingga yang terjadi. Ya, akhirnya Danny dan Ken pun melepaskan Oliver karena melihat keseriusan Oliver yang sepertinya memang tidak tahu mengenai masalah tersebut. Beralih kepada Paul yang menemui seorang polisi. Ia mendapat kabar jika putrinya telah ditemukan, namun dalam kondisi meninggal. Paul pun segera pergi melihat jasad putrinya dan harus menerima kenyataan jika sekarang putrinya telah meninggal dengan peluru yang bersarang di kepala. Sedih, kecewa, dan marah, itulah yang dirasakan oleh Paul saat ini. Seusai acara pemakaman putrinya, Paul bertemu dengan mantan bosnya yang bernama Gunnar. Di sana Gunnar pun meminta Paul untuk mengikhlaskan dan menyerahkan kasus itu kepada pihak polisi. Karena Gunnar sangat yakin jika kematian putri Paul ada sangkut pautnya dengan Chernov, seorang ketua mafia Rusia yang merupakan musuh bebuyutan mereka di masa lalu.
Sehingga di sini Kanner pun memohon sangat kepada Paul untuk tidak bertindak sendirian. Karena tentunya hal itu akan memulai peperangan yang baru yang telah lama mereka tinggalkan. Sementara itu, pihak polisi yang melakukan penyidikan, mereka pun menemukan fakta jika senjata yang digunakan untuk menembak Caitlin berjenis Tokarev T-33, yaitu sebuah senjata militer tua yang sangat digemari oleh para mafia Rusia. Kabar itu pun terdengar oleh Dani serta Ken, yang mana mereka pun meyakini jika pelaku pembunuhan itu adalah Chernov. Ken pun kemudian pergi menemui Paul dan mengabarkan kabar tersebut. Di mana setelah mendengarkan kabar itu, Paul pun langsung mengajak Ken dan Dani untuk membantai sekelompok gangster Rusia untuk memberitahu Chernov jika peperangan baru saja dimulai. Di keesokan harinya mereka pun kembali mendatangi sebuah tempat yang menjadi markas mafia Rusia. Di sana Paul pun langsung turun dan mencari salah satu anak buah Chernov. Namun belum juga apa-apa, anak buah Chernov langsung lari ketakutan, hingga Dani pun terpaksa harus menembaknya. Saat Paul berhasil menangkap anak buah Chernov, ia pun bertanya apakah benar jika Chernov adalah orang yang telah membunuh putrinya. Namun belum juga menjawab, anak buah Chernov lebih dulu meninggal karena kehabisan banyak darah. Pada suatu kesempatan, Paul tak sengaja bertemu dengan Peter di sebuah kafe. Di sana Peter pun meminta Paul untuk berhenti membunuh para mafia dan gangster Rusia, karena tentunya hal itu akan memulai peperangan besar yang tidak mereka inginkan. Namun Paul yang telah gelap mata, ia pun menghiraukan ucapan Peter dan pergi meninggalkannya. Malam harinya Paul pun melanjutkan kebrutalannya bersama Dani serta Ken, yang mana malam itu mereka pergi ke markas anak Chernov untuk membunuhnya. Di mana Paul sengaja melakukan semua itu agar memancing perhatian sekaligus memberikan pelajaran kepada Chernov mengenai bagaimana sakitnya kehilangan buah hati yang paling ia sayangi. Peter dan anggotanya yang memeriksa TKP, ia pun sudah tahu jika pelaku pembantaian ini tak lain dan tak bukan adalah Paul Maguire, seorang mantan mafia keji yang kembali membrutal akibat kematian putrinya. Kabar kematian putra Chernov pun terdengar oleh Chernov yang disampaikan oleh anak buahnya. Chernov jelas saja tidak bisa menerima kenyataan itu dan langsung meminta seluruh anak buahnya untuk menangkap si pelaku. Singkatnya, seluruh pasukan Chernov pun pergi mendatangi bar milik Ken. Di sana Ken yang melihat kedatangan pasukan Chernov, ia pun langsung menelpon dan meminta Paul untuk segera datang. Yang mana sembari menunggu kedatangan Paul, Ken pun sebisa mungkin berusaha melawan seluruh pasukan Chernov sampai Paul datang. Ken yang kalah dalam pertarungan, ia pun harus pasrah dibawa oleh pasukan Chernov. Namun di saat yang bersamaan, Paul juga ternyata melihat kejadian itu, sehingga di sini ia pun langsung mengejar mereka. Kejar-kejaran itu pun membuat banyak kekacauan di jalan. Belum lagi ketika anak buah Peter juga ikut-ikutan mengejar Paul, yang mana hal itu tentunya membuat kekacauan semakin parah, hingga yang terjadi. Dan ya, sayangnya Paul harus kehilangan jejak anak buah Chernov karena ia dihentikan oleh Peter dan pasukannya.
Paul pun kemudian pergi menemui Dani yang ternyata sedang bersenang-senang dengan seorang Elsie. Di sana Paul pun mengungkapkan rasa kecewanya terhadap Dani yang malah mementingkan urusan duniawinya dibanding keselamatan sahabatnya sendiri, yang mana diakibatkan karena Paul yang terlalu emosi. Ia pun tidak bisa mengontrol dirinya, sehingga di sini ia pun tak sengaja membunuh Dani. Beralih kepada Ken yang tengah diinterogasi oleh Chernov dan pasukannya. Di sana Ken pun disiksa habis-habisan oleh Chernov, mulai dari dipukuli hingga ia digelonggong layaknya ayam gelonggongan. Ken yang tidak kuat menahan siksaan itu. Ia pun akhirnya mengatakan jika orang yang telah membunuh putra Chernov adalah Paul Maguire. Namun semua itu bukan tanpa alasan, yang mana Paul melakukan semua itu karena ia mengira jika Chernov adalah orang yang telah membunuh putrinya. Chernov yang merasa tidak pernah melakukan hal itu. Di sini ia pun sangat tidak terima dengan tuduhan tersebut dan meminta anak buahnya untuk membuat pertemuan dengan Connor. Di sana Chernov pun menunjukkan mayat dari Ken kepada Connor. Namun Connor mengatakan jika ia tidak peduli karena Ken sekarang bukan bagian dari kelompoknya. Chernov pun kemudian mengatakan jika Paul Maguire telah menghabisi putranya. Sehingga di sini ia pun meminta Connor untuk bertanggung jawab atas kejadian itu karena Paul adalah mantan anak buahnya. Namun Connor yang merasa jika dirinya tidak ada sangkut pautnya dengan kejadian itu. Di sini ia pun tidak mau bertanggung jawab dan malah mengatakan jika bajingan sepertimu pantas mendapatkan semua ini. Hingga yang terjadi. Paul sendiri yang sedang sangat kalut karena ia tak sengaja membunuh Dani. Ia juga sekarang tidak tahu bagaimana nasib dari Ken. Ditambah lagi dengan pelaku pembunuhan putrinya yang tak kunjung ditemukan. Hal itu membuat Paul teringat jika dulu ia sempat membunuh anak buah Chernov dan menyimpan barang bukti pembunuhan itu yang berupa senjata. Paul pun kemudian segera pergi ke rumah dan mengecek senjata itu yang ternyata berjenis Tokarev T-33. Menyadari adanya kejanggalan tersebut, Paul pun segera meminta John untuk menemuinya. Di sana Paul pun langsung menodongkan senjata itu kepada John dan memintanya untuk menceritakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Di sini terungkaplah sebuah fakta, jika ternyata John adalah orang yang telah membunuh Caitlin. John menceritakan saat mereka sedang mabuk, Caitlin menunjukkan beberapa pucuk senjata yang disimpan oleh Paul. Disinilah awal mula malapetaka itu terjadi, yang mana saat mereka sedang hujan-hujanan dan asik memainkan senjata, Caitlin tak sengaja mengagetkan John, yang membuatnya refleks langsung menembak Caitlin yang membuatnya meninggal. Saat itu John mengaku jika dirinya dan Michelle sangat ketakutan, sehingga mereka pun memutuskan untuk membuang jasad Caitlin di sebuah sungai. Mereka juga sengaja mengacaukan seisi rumah Paul, agar John bisa membuat pengakuan palsu kepada pihak polisi, bahwasanya mereka diserang oleh beberapa orang bertopeng yang telah menculik Caitlin. Yang mana semua itu hanyalah karangan dari John agar ia tidak jebloskan ke dalam penjara. Mendengar pernyataan yang begitu mengejutkan, Paul pun tidak bisa berkata apa-apa karena dari sekian banyak mafia Rusia yang telah ia bunuh untuk menemukan pembunuh putrinya, ternyata pelaku pembunuhan itu adalah John, orang yang ia percayai bisa menjaga Caitlin saat ia pergi dengan Vanessa. Namun apa boleh dikata, jika nasi sudah menjadi bubur. Paul pun di sini berusaha menerima kenyataan dan pergi meninggalkan John bersama senjata yang telah merenggut nyawa putrinya. Paul pun kemudian menghubungi Vanessa dan mengatakan jika semuanya telah berakhir. Sebelum akhirnya Paul pun memutuskan untuk bunuh diri dan film pun selesai. Emot batulah untuk film yang satu ini.
Plot twistnya yang sungguh-sungguh sangat tidak menyangka gitu kan. Kenapa bisa-bisaan si John adalah pelaku pembunuhannya. Intinya sih pesan yang kita bisa ambil dari film ini adalah jangan menjadi pria kayak si John yang suka lari dari masalah. Karena pria sejati tidak akan lari dari masalah yang ia buat dan akan menerima konsekuensi dan resiko dari kelakuan yang ia lakukan. Oke, saya Indra undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.